Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 28 April 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara kembali merenungkan perikop Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Kelanjutan dari perikop kemarin tentang Yesus sebagai roti hidup. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus, Sang Roti Hidup? Mengapa mereka begitu sulit menerima bahwa Yesus adalah Mesias? Kalau kita mencoba mendalami, mempelajari saudara-saudari, itu karena mereka melihat dengan sudut pandang mata jasmani saja. Mereka hanya melihat Yesus sebagai salah seorang di antara mereka. Mereka tidak mampu melihat Yesus yang adalah tanda dari Allah yang diberikan kepada manusia. Mereka tidak mampu memahami bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat para nabi yang diwartakan dalam kitab suci. Karena itu, saudara-saudari, ketika Yesus berbicara tentang roti hidup, dia berbicara dalam arti rohani, dalam arti spiritual, arti yang jauh lebih mendalam. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah Sang Roti Hidup. Roti hidup itu adalah tubuhnya sendiri. Sebagai manusia beriman, saudara-saudari, kita memiliki tubuh jasmani dan jiwa serta roh. Tubuh biologis kita, tubuh jasmani kita, tubuh fisik kita dikuatkan oleh makanan minuman jasmani. Tetapi makanan jiwa dan roh kita adalah roti hidup, yaitu Kristus sendiri yang kita santap melalui komuni suci dalam Ekaristi. Yesus mengatakan, tubuhku adalah, dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Maka ini tidak bisa dimengerti secara harafiah saja, atau dimengerti dengan kacamata jasmani. Tapi kita harus mengertinya dalam iman dengan kacamata rohani, saudari-saudara. Ekaristi, saudari-saudara,
merupakan pengenangan akan kehadiran Kristus yang menderita di salib, yang wafat dan menyelamatkan manusia. Ingatlah saudara-saudara, dalam perjamuan terakhir, Yesus mengubah roti dan anggur yang biasa dipakai dalam perjamuan Yahudi sebagai tubuh dan darahnya sendiri. Kita ingat akan kata-katanya ketika dia memecah-mecahkan roti, mengucap berkat dan sebagainya. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Dia mengambil piala dan mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Sejak itulah saudara-saudari, kita menyadari Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia yang meninggalkan sebuah kenangan yang menyelamatkan, yaitu roti kehidupan, tubuh dan darahnya sendiri. Dalam Ekaristi kita mempercayai bahwa tubuh dan darah Kristus telah tercurah untuk menyelamatkan kita. Dalam Ekaristi atau melalui Ekaristi, kita diingatkan akan kematian dan pengorbanan Kristus untuk hidup kekal kita. Maka dengan merayakan Ekaristi, saudara-saudari, berarti kita mengungkapkan iman kita kepadanya. Setiap kali kita menyantap santapan Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus. Dan melalui kesatuan itu kita memperoleh kekuatan untuk menjamin hidup yang kekal. Anugerah keselamatan yang kita telah terima dari Ekaristi tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Sukacita keselamatan itu patut diwartakan dan ditawarkan kepada sesama. Saudari-saudara, semoga firman Tuhan hari ini tentang Yesus Sang Roti Hidup, yang tubuhnya atau dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman, semakin meneguhkan iman kepercayaan kita akan Yesus yang senantiasa hadir, yang senantiasa menjiwai seluruh hidup kita, sehingga hidup kita sekali lagi senantiasa menjadi hidup yang Kristiani karena dipenuhi oleh Kristus. Sehingga seluruh rencana-rencana, karya, pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita senantiasa menghadirkan Kristus. Dan dengan itu pula kita dikenal sebagai orang-orang Kristiani. Tidak hanya karena kita berKTP-kan sebagai orang beragama Kristen atau Katolik, tapi karena memang Kristus sungguh hidup dalam diri kita. Dia menyatu secara paripurna dengan hidup kita, sehingga mengarahkan hidup kita kepada hidup yang peduli, hidup yang solider, hidup yang mau siap berbagi, siap berkorban bagi banyak orang seperti Yesus sendiri. Semoga kita semakin diteguhkan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu yang merupakan roti hidup santapan jiwa kami. Semoga kami selalu rindu untuk menyantap tubuh-Mu, rindu untuk bersatu dengan-Mu, dan dengan penuh semangat kami senantiasa menghadirkan Engkau dalam diri kami, sehingga hidup kami senantiasa menjadi hidup yang Kristiani, hidup yang ekaristis, hidup yang bermakna bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi pribadi yang ekaristis.
pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.